20 tahun akan datang mereka sambil masak sarapan pagi mengandung, Allahumma arhamna bil Quran. Anaknya tenang, lakinya tenang. Oma-oma sekarang sambil masak, datang laki di belakang. Ini cakap saya ini basa-basi atau fakta dan kenyataan? Kenyataan, Beb. Yang keempat, saya menengok kue ini hilang pula bahan ceramah. Jadi saya berhutang besar dengan Mesir karena kami waktu itu 2.400 mahasiswa Indonesia ditanggung makan, pakaian, tempat tinggal. Hari ini setelah sampai ke Indonesia, Al-Azhar tetap mengirimkan para ulama, dan termasuk yang bertuah mendapatkan ulama Al-Azhar itu adalah SDIT, SMPIT Al-Hidayah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Hebatnya orang Sungai Pakning ini, ulamanya langsung datang dari Al-Azhar. Mandinya pula minum mandi teh botol. Luar biasa. Jazakumullah khairan jazak. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan 5 poin. Boleh? Kenapa 5 poin? Supaya tak ada kait mengait dengan pilkada Bengkalis. Yang pertama, kalau punya tanah luas ditanam kebun sawit, apakah ada orang mati bawa sawit? Tak ada. Idza kanatil ardu wasi'ah thumma wahid minkum yazra'una jawzal hindi wa sawit wa mattat wa gotah wa karet wa kullu syai', lamma mata tufiya kullu hadhihi matruka, walakin idza bana 'ala al-ard al-masajid wal ma'ahid al-islamiyah. Tapi kalau yang dibangunnya di atas tanah ini adalah masjid, pendidikan Islam, mati dia, maka inilah yang akan mengalir menjadi amal jariah. Betul apa betul? Yang bilang tak betul angkat tangan, biar saya suruh Pak Kapolsek menangkap. Jadi pelajaran pertama yang mau kita ambil adalah anak-anak kita ini nanti setelah mereka besar, mereka mesti punya tanah dan membangun masjid serta sekolah Islam. Amin. Jangan lagi bayangkan orang Islam itu miskin, susah, melarat, al-muslimun al-fuqara wal masakin. Lah, orang Islam wajib kaya. Anta da'a warasataka aghniya khairun min anta da'ahum 'allatan yatakaffafuna 'alan nas. Kau biarkan anak menantu cucu cicitmu dalam keadaan mampu, kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka fuqara, miskin, meminta-minta kepada orang lain. Jadi anak-anak yang belajar di SDIT, SMPIT Al-Hidayah tidak hanya belajar Quran, hadis, fikih, akidah, tapi juga belajar bagaimana cara setelah mereka remaja dewasa nanti mereka akan membangun 1 juta masjid di Nusantara, insya Allah. Amin. Siap anak Ustadz bangun masjid? Mantap. Siap anak Ustadz bangun masjid? Mantap. Mudah-mudahan diantara kalian nih ada nanti yang membangun masjid, namanya Masjid As-Somad. Mati Abdul Somad, mengalirlah pahalanya ke kubur Abdul Somad. Apa yang kita cari hidup ini? Jadi bupati, mati. Jadi Kapolres, takut. Sedang bupati aja mati, apalagi camat.
Mati kita ini. Yang kita mau cari adalah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia berpikir kalau aku mati nanti apa yang akan mengalir setelah mati. Shadaqatun jariyah. Buatlah rumah sebesar lapangan sepak bola. Buatlah. Tapi kalau kau mati, kuburmu di situ atau di luar? Di luar. Ada orang yang rumahnya besar itu lalu ditunjukkan, ini kamar papa, ini kamar mama, ini kolam renang, ini kubur ayah. La ahad min Indonesia yabna baitan kabiran wa dakhil bait qabrun min quburil muslimin. La. Kenapa? Karena semua orang akan mati, berpindahlah dia dari rumah yang besar. Semua tinggal rumah besar, mobil besar, bini besar. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, anak-anak yang kecil lucu-lucu, imut-imut, setahun, 10 tahun, 20 tahun berubah menjadi amin-amin. Yang kecilnya lucu-lucu, cantik-cantik, setelah umur bertambah dia pun mulai jahat. Narkoba, zina, LGBT, sekuler, liberal, komunis, PKI, ateis. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini? Yang bisa menyelamatkannya hanyalah sekolah Islam yang sudah memasukkan anak ke pesantren, SD, IT, SMP, IT, Islamic Boarding School. Alhamdulillah. Itulah yang kuceramahkan selama ini dari Sabang sampai Papua. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke sekolah agama, masukkan anak kamu ke madrasah, iltahiqu bil madaris al-islamiyah, masukkan ke sekolah Islam. Karena kalau sudah mati, anak kau berapa? 3 Pak Ustadz. Yang pertama dokter spesialis, yang kedua polisi tentara, yang ketiga bisnismen pengusaha. Di mana mereka sekarang? Sakau. Kita setiap pagi, petang, siang dan malam berdoa, Rabbana hablana minas salihin. Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Minta jadi orang soleh, bukan somat. Soleh. Kenapa selesai wudhu minta jadi orang soleh? Karena waktu sholat yang didoakan hanya orang Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Alhamdulillah, yang perempuan solehah, yang laki-laki soleh. Apa ciri-ciri soleh sama solehah? Tak mau mereka dekat-dekatan. Ada tembok Berlin di antara kita, guys. Bersih akalnya, bersih pikirannya, putih bajunya, panjang hijabnya, panjang jilbabnya. Di luar sana anak SMP keluar jam 12 cabut ke mall, diskotik, karaoke. Orang tua tidak bisa mengontrol, mengawasi anak. Memang yang diminumnya minuman kaleng, tapi disuntikkan narkoba ke dalam, mabuk, sakau, goyang aja kepala 3 hari 3 malam. Saya tak bisa mengontrol anak keponakan saya, karena saya juga sibuk mengurus umat, maka saya titipkan di pondok pesantren. Anak keponakan saya mesti sekolah agama, TK Quran, SD Quran,
SMP Quran, SMA Quran. Cuman 4 ini saja yang kuminta sekolah agama. Untuk kuliahnya nanti terserah bakatnya masing-masing. Anak saya ini Pak Ustadz, kok mana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau kerja di puskesmas. Anak saya ini kemana-mana sih mandi di sungai Pak Ustadz, masukkan angkatan laut. Ustadz, tolong kirim anak saya mau ke Al-Azhar Kairo. Yang mau ke Azhar ini anaknya apa bapaknya? Saya Pak Ustadz. Kalau gitu bapak aja ke Kairo. Tak bisa kalau tidak anak itu yang mau. Dulu ke Mesir nih saya yang mau. Ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke kampung Syekh Said Abdullah, saya yang mau. Saya minta ke Mesir. Waktu itu kelas 3 SMP saya. Datang saya menjumpai imam masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, aku mau ke Arab. Kelas berapa kau sekarang? Kelas 3. Nanti tunggu 3 tahun lagi. Cepat kali mau ke Arab. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Maroko, Sudan, tak tahu. Yang penting Arab. Akhirnya saya S1, S2, S3 Arab. S1 Al-Azhar 4 tahun, S2 Maroko 2 tahun, S3 Sudan 2 tahun. Saya ini lama di Arab. Tapi orang lama di Arab tak boleh membanggakan diri karena unto lebih lama. Anak-anakku ini nanti ada yang dapat beasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Amin. Ini pula ada yang jadi dokter spesialis dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pulanglah dokter spesialis. Kau kerja di mana sekarang? Rumah Sakit Umum Bengkalis. Masya Allah. Masuklah dia ke ruang ICU. Ke ruang ICU. Itu ada yang mau ke ICU tu. Masuk dia ke ruang ICU. Masuk dia ke ruang ICU. Di ruang ICU tu 2 aja gendang. Kalau tak sakratul maut, mati kontan. Tapi karena dokter yang datang ni orang yang bertakwa, maka banyaklah pasien-pasien itu yang menjadi sehat insyaallah. Amin. Masuk dia ke dalam buah jarum suntik. Pasien ICU semuanya mudah-mudahan sehat walafiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Alhamdulillah. Begitu dibacakan, setengah hidup setengah mati. Ini Abdul Somad ini ngawur ini. Mana pula ada anak pesantren bisa jadi dokter spesialis. Rektornya yang ngasih tahu saya bahwa dokter paling banyak dapat beasiswa adalah Fakultas Kedokteran penghafal Quran. Dan yang membanggakan kita hari ini, Bapak PJ Bupati Bengkalis Pak Haji Syahrial Abdi adalah tamatan pesantren. Takbir. Tamat pesantren jadi bupati. Udahlah tamat pesantren, bisa bahasa Arab, mantap baca Quran, bupati pula. Udahlah tak tamat pesantren, tak bisa baca Quran, tak bisa bahasa Arab, tak pula jadi bupati, hidup pula lagi. La ilaha illallah. Oh, kesian kata Upin. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Indonesia ini ke depan akan dipimpin orang tua atau anak muda? Yang tua-tua ini insya Allah mati.
Saya kasih tahu bapak ibu yang tua-tua jangan tersinggung, karena beberapa orang tua tersinggung makin cepat mati. Masa depan ada di tangan anakmu. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan. Kalau mau melihat siapa gubernur Riau, mau melihat siapa bupati Bengkalis, mau melihat siapa calon Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Dandim dan Rem, maka itu akan dipegang oleh anak SDIT, SMPIT. Kenapa Ustadz katakan demikian? Karena mereka bebas narkoba, mereka tidak kena virus HIV AIDS, yang lain-lain tak bisa karena tak sampai umurnya. Tak sampai umurnya. Pacaran, flash disk kena virus, habis itu mati. Belum lagi yang pakai sabu-sabu, sakau, mati. Yang ikut ngebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buatnya naik motor yang knalpotnya dipotong. Ada orang tua di situ, mampus lah budak celaka. Langsung nabrak tiang listrik, mati. Didoakan orang soleh, maka yang umurnya panjang sampai bisa dapat jabatan adalah alumni SDIT dan SMPIT. Ini cakap saya ini basa-basi atau fakta dan kenyataan? Kenyataan, Beb. Ini bukan main-main ini. Nanti kalian baru melihat kenyataannya 2040, 2050, saat kalian dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di istana, barulah kalian meneteskan air mata. Betul kata almarhum Ustaz Somad. Dulu waktu aku ceramah kalian tak percaya, tapi saat itu kalian akan terkenang dengan saya. Betul kata Ustaz Abu Somad, untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Apa yang mau dicari jadi ustaz nih? Jadi ustaz nih mau cari apa? Mau cari follower Instagram? Udah lebih 4 juta. Mau mencari subscriber YouTube? Udah lebih-lebih, udah. Tapi kalau mau subscribe boleh. Yang dicari jadi ustadz ini adalah idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Kalau mati gaji mengalir tak? Mengalir pensiun. Tapi tak banyak. Pensiun mengalir ke bini, anak, menantu. Awak dikubur, masuk pensiun untuk yang lain. Masuk. Mana ada. Yang mengalir adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nih malam-malam bangun dia di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alumni SDIT, SMPIT bangun malam tahajud mendoakan orang tua. Anak-anak orang lain bangun malam Real Madrid, Barcelona. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, saya menengok kue ini hilang pula bahan ceramah. Itu maka kue itu tak boleh dikasih waktu sedang pengajian. Fokus kita. Ibu-ibu yang di belakang suara saya jelas? Kalau yang jelas angkat tangan kanan. Jelas. Ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari, betul? Masih 9 bulan 10 hari?
Saya serius. Ada tempat lain 3 bulan aja lagi. Mengandung 9 bulan 10 hari. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak 2 tahun. Tapi kemudian yang disusukan, yang dibesarkan itu menjadi anak durhaka, melawan anak haram jadah. Kasar sekali cakap Ustaz. Memang mesti ditunjukkan kasar supaya dia takut, supaya tidak menjadi anak durhaka. Yang membuat anak ini durhaka, sembayang tidak, mencium tangan oma ayah tidak, ke masjid tidak, pagi petang siang malam game online PlayStation, menembak musuh yang tak mati-mati. Datanglah ke Ustadz Abdul Somad, tolong doakan anak saya Ustadz. Tak sembayang, tak makan, bercelana pendek aja di kamar, pagi petang siang malam main gadget game online. Yang salah siapa? Yang membelikan HP siapa? Oma ayahnya. Yang membelikan paket 4 giga? Oma ayahnya. Yang membiarkan dia di kamar tak pernah mengetuk ngajak sembayang? Oma ayahnya. Bertalu-talu suara di masjid, as-salatu khairum minan naum. Pernahkah kau mengetuk pintu menyiramkan air supaya dia sembahyang? Tak pernah. Sekarang dia kecanduan game online. Yang salah ustadz pula. Apa pula salah aku? Sayang anak bukan dilotakkan dicolah ketiak. Sayang anak masukkan ke SDIT, SMPIT. Betul? Sayang anak dibelikan motor, dibelikan mobil, dibelikan handphone, dikasih duit banyak. Engkaulah yang menjerumuskan anakmu ke neraka jahanam. Sayang kepada anak, kirimkan dia ke Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT. Kalau sudah mengantarkan anak ke sini, jangan dilepas dengan tetesan air tetesan air minum aja. Tepuk bahunya, usap kepalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belajar kau di sini nak, aku ingin kau jadi orang, aku selamatkan kau jadi narkoba, aku selamatkan kau dari zina. Belajar kau di sini nak. Begitu. Kalau mau menangis, balik, cari pokok-pokok gotah, pokok-pokok sawit. Udah masuk ke dalam, nangis loh. Jangan di muka anak tuh menangis. Kalau di muka anak tuh menangis, nanti mental dia down, dia jatuh. Kalau dia liburan sekolah bawa ke mall, bagus apa tak bagus? Kalau liburan membawa dia ke danau, bagus apa tak bagus? Kalau liburan membawa anak naik ke bukit, bagus apa tak bagus? Tapi bawa juga dia sekali-sekali ke panti asuh. Bawa dia ke panti asuhan, makan siang bersama anak panti. Ihmilu abna'akum wa banatikum ila buyutil yatama, supaya mereka menengok anak yatim. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim sini Pak? Ada 100 orang. Besok kami mau makan siang di sini. Semuanya mau dikasih Pak? Enggak, 3 orang aja. Makan awak sama anak yatim. Nanti anak awak sambil makan tuh awak bisikkan ke telinganya, ini anak yatim, ayahnya udah meninggal. Kau pun kalau jahat-jahat ditinggalkan usia.
insya Allah balik dari panti asuhan itu anak akan lebih sayang kepada bapak dan ibu. Jangan ulang tahun kasih laptop, ulang tahun kasih HP, ulang tahun kasih duit, sehingga terbentuk dalam kepala dia kalau sayang ada hadiah, kalau tak ada hadiah berarti tak. Yang salah itu siapa? Anaknya atau orang tuanya? Yang salah itu orang tua. Dikatakan juga kenakalan remaja, kenakalan orang tua, tapi itu tidak ada di Sungai Pakning. Saya baru dari Dumai. Dari Dumai tadi 3 tempat ceramah Dumai, subuh, duha, siang. Bayangan saya di Sungai Pakning ini ceramah malam aja. Rupanya zuhur, asar, isya, 3. Besok menyeberang ke Bengkalis, 3 pula lagi. Ini mengundang apa balas dendam? Nampaknya sakit hati masyarakat Bengkalis nih. Mesti adil pula tuh. Sini 3, seberang 3. Untung tak di sana 5, di sini 5. Balik ke Pekanbaru mati toga, Pak. Yang terakhir, yang kelima. Setelah ini kita akan berpisah karena kami nanti malam akan ada ulang tahun desa. Hebat Kabupaten Bengkalis nih. Ulang tahun desa pun pengajian. Di tempat lain ulang tahun desa keyboard tunggal, diundang penyanyi pakai rok pendek. Yang menonton antuk-atuk. Tapi di Kabupaten Bengkalis ulang tahun desa pengajian. Nanti malam akan kita bahas ulang tahun desa. Kita akan berpisah, tapi kita tetap akan bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Nanti malam masih ada lagi, besok ada jadwal 3 lagi. Kalau kalian doakan saya mati, kalian pasti kalah. Karena orang di Bengkalis lebih banyak mendoakan saya hidup. Mereka 3 tempat tuh mendoakan saya, ya Allah hidupkanlah Ustadz Somad sampai habis acara nih. Tanpa disebutkan nama pun sesungguhnya kita sudah mendoakan orang-orang beriman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Doa tetap sampai dengan syarat Ini kan bukan anak saya. Ini juga bukan anak saya. Tapi kalau kalian berdoa untuk Ustadz Somad sampai apa tak sampai? Kok tahu? Kok mudah pernah aja. Ada orang mati dikubur, lewat kita di kuburnya. Kalau lewat di kuburnya apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa lewat di kubur. Itu menunjukkan doa itu sampai. Kalau tak sampai tak akan mungkin Nabi menyuruh doa di kubur. Untuk apa mendoakan batu nisan? Untuk apa mendoakan batu kerikil? Itu mendoakan orang mati, buktinya sampai walaupun tidak anak kandung, anak angkat pun sampai. Dapat anak dalam kardus kita jaga, namanya siapa? Bin kardus. Mati dia, mati kita, didoakannya kita sampai. Makanya Ustadz Somad minta doakan. Hidup ini 3, mendoakan, didoakan, minta doa. Jangan sampai tak mau berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Kau tak berdoa lagi? Doa yang lama aja belum kabul Ustaz. Doa.
minta doa sama Syekh Sayyid Abdullah Al-Azhari. Topi Syekh, coba tengok topi Syekh, putih keliling, di atasnya merah, yang di atas ini namanya torbus. Apa namanya? Torbus. Yang melilit kain putih itu namanya imamah. Apa namanya? Imamah. Syarat boleh pakai torbus dan imamah, isi kepala mesti 30 juz Al-Quran. So kalau kalian tengok ada orang pakai topi ini, itu berarti dalam kepala salasuna juz'an, 30 juz. Kalau juz 30 ikut topinya. Bukan main-main, bukan alang-alang. Jubahnya 2 lapis. Yang di dalam tuh warna putih namanya jubbah. Sedangkan yang di luar itu adalah burdah. Karena Nabi Muhammad SAW itu begitu pakaiannya, berjubah putih di dalam, berjubah lagi di luar. Kalian baru jubah putih, nanti jubah dua. Dia Arab, kali ini Arab cemas. Minta doa sama Syekh. Orang Sungai Pakning tak ada alasan Fatihahnya tak betul. Betulkan Fatihah. Datang ke Syekh Sayyid Abdullah Al-Azhari, imam-imam di daerah Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis. Datang ke Syekh, alaikum antusmi'u qira'at Fatihah. Dengarkan bacaan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini orang Indonesia banyak. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaiton. Dengarkan sama Syekh. Makharijul huruf. Naqul alhamdu, qul alhamdu wadduha. Alhamdu. Perbaiki bacaan Al-Fatihah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat oleh Quran karena tak betul bacaan Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa tak pernah salah? Tak pernah baca Quran. Dengarkan bacaan Quran. Kami dulu di Mesir di Al-Azhar, qara'na al-Quran amam al-masyayikh. Kami bacakan Quran depan para syekh, dituliskan fi imtihan Al-Azhari, di ujian Al-Azhar. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Banyak ilmu tapi tidak dipakai. Makanya nanti buatkan Bapak Majelis Ulama Indonesia, pemerintah kecamatan kabupaten, buatkan pelatihan Al-Fatihah imam-imam. Ibu-ibu wirid Yasin, betulkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini banyak kadang ibu ini baca Yasin tak jelas ujung-ujungnya. Jangan. Itulah 5 poin. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustadz Somad dalam rangka wisudawan wisudawati SDIT SMPT Al Hidayah tadi, ada 5 poin yang dia sampaikan. Apa saja yang 5 poin itu? Saksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamahu wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana
wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apa tak tenang anak-anak dalam kandungan itu nanti. 20 tahun akan datang, mereka sambil masak sarapan pagi mengandung. Allahumma arhamna bil Quran. Anaknya tenang, lakinya tenang. Oma-oma sekarang sambil masak. Datang laki di belakang. Nama anak Bollywood. Aku nikahkan engkau dengan anakku Bollywood bin plywood. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.